Ketika kita menemukan kondisi air di dalam akuarium kita ini menjadi butek, itu kita bisa bagi menjadi dua. Kasus yang pertama adalah terjadi pada akuarium yang baru. Oke? Kasus yang kedua terjadi di akuarium yang sudah berjalan. Nah, yang pertama gue akan bahas adalah kondisi pada akuarium yang baru. Biasanya sebelum ikan datang nih, kita udah mempersiapkan akuarium yang baru dan kita mulai setting. Kita beri substrate, kita beri dahan, kayu, kita beri tanaman ya supaya kelihatan cantik. Nah, ini adalah kondisi akuarium yang dihias. Nah, kalau bicara tentang akuarium polos, nanti kita akan bahas setelah ini. Oke? Nah, untuk akuarium yang dihias, orang umumnya menggunakan substrate. Substrate pengertiannya adalah sesuatu media yang digunakan di dasar akuarium. Substrate itu bisa berarti pasir malang, pasir silika, pasir yang berwarna-warni, gravel, terus kemudian gravel itu butiran batu yang kecil-kecil ya. Terus kemudian juga ada juga yang menggunakan soil. Soil umumnya digunakan oleh para penghobi aquascaping. Nah, gue nggak mau membahas tentang soil di sini, tetapi yang gue akan bahas substrate dalam pengertian batu atau pasir. Batu dan pasir yang kita gunakan, kalau kita beli yang eceran atau kita beli yang sudah bermerek sekalipun ya, kalau misalnya yang bermerek di situ mungkin ada tertulis siap untuk digunakan, siap dipakai. Tetapi gue menyarankan bahwa semua substrate yang mau kita gunakan di dalam akuarium itu ada baik dicuci. Ada dua cara untuk mencuci substrate. Yang pertama, orang menggunakan air panas. Masak air panas, terus kemudian substrate ditaruh di ember, lalu kemudian air panas dituang dengan tujuan supaya binatang atau bakteri yang hidup di dalam substrate yang unfaedah, yang tidak ada faedahnya, itu mati. Sehingga kondisi pasir atau kondisi substrate itu dalam keadaan yang bersih, steril. Namun ada juga kecenderungan dari penghobi yang hanya menggunakan air biasa, dicuci, dibilas, dibuang berkali-kali. Ya, kondisi ini dilakukan sampai air bilasan itu terlihat jernih. Lalu kemudian baru masuk ke dalam akuarium. Ketika masuk ke dalam akuarium, air masuk. Nah, kita akan menemukan kondisinya tetap akan seperti butek, tetapi tidak butek banget. Jauh berbeda kalau lu nggak melakukan pembilasan atau pencucian di awal. Nah, yang lebih parah kalau orang menggunakan pasir silika tanpa dicuci sama sekali, lalu kemudian dia masukin air, maka kondisi air itu menjadi putih. Bukan cuma berkabut, tapi menjadi putih susu. Nah, kondisi ini udah salah total, error banget. Dan yang lu harus lakukan adalah lu bongkar, lu balikin lagi itu pasir ke dalam ember, lalu lu cuci sampai bersih. Oke, jadi kondisi pertama, kalau kita menemukan di akuarium baru air berkabut, air tidak jernih, itu adalah hal yang wajar yang bisa disebabkan oleh karena substrate. Jadi partikel-partikel kotoran pada pasir maupun batu yang sudah kita cuci masih cukup banyak dan pasti masih ada, masih menempel ya. Dan itu akan terlihat ketika air sudah masuk. Nah, tetapi gini, kalau misalnya seluruh langkah-langkah di awal itu sudah dilakukan sama lu, sudah tepat, sudah benar, tetapi air masih terlihat seperti berkabut nih, butek, atau istilahnya tuh cloudy water. Nah, itu disebabkan oleh karena apa? Nah, gue akan masuk ke pembahasan berikutnya, lebih dalam lagi, dan gue berharap video ini bisa ditonton sampai selesai, sehingga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua selama ini ketika menghadapi problem yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, dan ini masih berkaitan dengan kondisi akuarium baru yang tadi sudah gue paparkan di awal ya. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba untuk sedikit mengulas atau mengingatkan tentang beneficial bacteria atau beneficial bacteria, atau bahasa Indonesianya tuh disebut bakteri yang menguntungkan.
Kenapa beneficial bakteri atau bakteri menguntungkan ini menjadi penting? Karena dia punya fungsi utama, yaitu untuk mengurai sisa makanan, lalu kemudian melakukan decomposing atau mengurai kotoran ikan, ya, atau juga dari tanaman, daun yang layu, batang yang busuk, maupun juga dari ornamen yang ada di dalam akuarium kita, contohnya dahan. Apa yang terjadi sih kalau di dalam air ketika kita memelihara ikan itu tidak ada beneficial bakteri? Maka kondisi air di dalam akuarium atau di kolam itu menjadi tidak baik. Oleh sebab itu beneficial bakteri ini kita sangat butuhkan. Pembahasan lebih detail tentang beneficial bakteri yang berkaitan dengan parameter air itu lu bisa lihat di video gua yang sebelumnya, ya linknya gua cantumin di atas ini, lu bisa klik. Oke, kita akan lanjut di mana kondisi akuarium yang baru ketika substrate sudah dibersihkan tapi air tetap butek, tetap berkabut. Ini karena apa? Itu disebabkan oleh karena Bacteria bloom. Bacteria bloom itu adalah istilah asing, tetapi kalau bahasa Indonesianya itu adalah bakteri yang baru mulai berkembang. Kondisi di mana air berkabut itu disebabkan karena adanya penumpukan beneficial bakteri di dalam air. Jadi beneficial bakteri masih mengambang bebas nih. Ya, pertama mereka masih melakukan adaptasi terhadap substrate, terus kemudian ornamen-ornamen yang lu taruh di dalam akuarium lu itu, terus kemudian dia juga masih mencoba untuk mengkonsumsi amonia yang ada di dalam kandungan air. Amonia ini apa sih? Amonia ini bukan berarti kotoran ikan dan sisa makanan. Jadi kalau misalnya di dalam akuarium, di dalam air, jumlah beneficial bakteri tidak mencukupi untuk memproses kotoran ikan dan sisa makanan, maka kadar amonia akan menjadi tinggi. Amonia adalah senyawa gas hidrogen dan nitrogen yang tidak berwarna tetapi berbau. Jika jumlahnya pada kadar yang normal, ya sedikit, dia tidak tercium oleh hidung. Tetapi kalau jumlahnya sudah sangat banyak, maka baulah air, ya. Jadi kalau air itu bau berarti salah satunya disebabkan oleh karena kadar amonia yang tinggi. Di semua air itu pasti ada amonia. Bukan berarti lu piara ikan baru ada amonia. Jadi di dalam air itu pasti ada amonia. Tapi gue gak mau membahas nih apakah di dalam kandungan air mineral itu ada amonianya. Gue gak mau sampai di situ. Yang kita mau bahas adalah bahwa di dalam air itu ada amonia. Oke? Nah, beneficial bakteri tadi berusaha untuk mengkonsumsi amonia tersebut, ya, karena memang itu fungsinya dia untuk mengurai amonia. Nah, keadaan di mana air masih dalam keadaan berkabut, tidak jernih, lalu kalau kita masukin ikan akan berenang sebentar ke tengah, lalu kemudian dia akan naik ke atas permukaan. Dia mulai ngap-ngapan, dia mulai mencari oksigen, ya, nafasnya mulai ngap-ngapan. Itu kenapa sih? Karena beneficial bakteri belum memproses air dengan baik, dan beneficial bakteri masih mencoba untuk memproses amonia di lingkungan akuarium yang baru tersebut. Sehingga parameter air di dalam akuarium lu itu masih belum stabil. Kondisi ini kalau lu biarkan, ya, buat ikan yang kuat, dalam beberapa jam dia akan tetap hidup. Tetapi kalau dia nggak kuat, nggak usah sampai berjam-jam, dalam berapa menit, ya, dalam hitungan puluhan menit dia akan mati. Oleh sebab itu menjadi penting sekali ketika kita masuk air baru, air tersebut harus matang dulu. Bagaimana cara supaya air matang? Pertama, siklus atau sirkulasi itu jalan. Nah, kemudian kalau mau menggunakan aerator, silahkan gunakan aerator. Kondisi air yang berkabut tersebut itu akan menjadi normal, menjadi jernih, menjadi bening 1-2 hari. Itu balik lagi kepada jumlah beneficial bakteri yang ada di dalam air lu itu, dan juga seberapa bagus filtrasi yang lu gunakan di dalam akuarium lu. Jadi kalau misalnya filtrasi lu bagus sekali, maka kondisi air menjadi bening itu bisa saja tercapai ketika dalam waktu 1 hari. Tetapi kalau filtrasi yang lu gunakan itu kurang baik, maka air cenderung akan mulai menjadi jernih di hari yang kedua. Kondisi berikut ini biasanya terjadi pada akuarium yang sudah berjalan dan juga bisa saja terjadi pada akuarium yang baru.
Kenapa air terlihat seperti berkabut? Karena bakteri belum mengalami sudden increase in nutrient levels. Atau dengan kata lain, pertumbuhan bakteri itu meningkat drastis karena adanya nutrisi. Ini apa hubungannya nih? Ya, jadi gini. Kondisi ini terjadi ketika sejumlah besar ikan baru masuk ke dalam akuarium, maka itu akan menyebabkan parameter air di akuarium kita ini menjadi berubah. Oke. Nah, kok bisa berubah? Penjelasannya seperti ini. Sejumlah ikan tersebut cepat atau lambat akan buang kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat atau lambat lu akan memberikan makanan buat ikan-ikan ini. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan, ya, dan kotoran ikan itu akan menjadi nutrisi bagi beneficial bacteria. Oleh sebab itu, ketika mereka menerima sesuatu yang baru, yang asing, yang di dalam air, maka mereka mulai melakukan proses. Air menjadi keruh karena tingkat amonia dan nitrit itu menjadi tinggi. Itu berasal dari kotoran ikan, ya. Kemudian kalau kita overfeeding, itu menyebabkan bakteri mulai mengolah sisa makanan tersebut, sehingga baik amonia, nitrit maupun sisa makanan tersebut mereka coba urai untuk menciptakan suatu kondisi di mana parameter air kita ini menjadi stabil. Oleh sebab itu, kenapa kok tiba-tiba menjadi seperti berkabut? Karena bakteri menguntungkan atau beneficial bakteri itu menjadi aktif lagi nih. Kayak lu membangunkan mereka dari tidurnya. Sebenarnya nggak gitu juga, tetapi seperti seakan-akan itu gue gambarkan. Dan mereka kaget, mereka ngeliat, banyak makanan nih, banyak nutrisi. Oleh sebab itu mereka mulai berkumpul lagi tuh. Mereka mencoba untuk mengurai, ya mereka mulai makanin tuh, ya. Mereka proses dan juga mereka melakukan pengembangbiakan. Nah, sehingga air menjadi terlihat seperti berkabut. Dan kondisi ini umumnya kalau tidak ada perubahan, artinya jumlah ikan yang tadi lu masukin sebanyak itu tadi itu lu nggak tambah-tambahin lagi, maka kondisi ini akan terjadi sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Balik lagi seberapa bagus filtrasi yang lu gunakan. Nah, supaya hal ini tidak terjadi gimana dong caranya? Caranya adalah ketika masukin ikan baru jangan langsung banyak, artinya 1 per 1 atau 2 oke lah ya. Tetapi kalau langsung brok masuk begitu banyaknya ikan, maka itu akan menyebabkan kondisi yang kaget pada parameter air lu ya, sehingga menyebabkan si beneficial bakteri ini menjadi aktif secara mendadak karena adanya peningkatan nutrisi.